Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang nilai dan prinsip anti korupsi. Saudara sekalian, seperti yang sudah Bapak jelaskan pada minggu lalu terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Sebagaimana faktor internal itu adalah faktor yang muncul dari dalam diri individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh luar pribadi dari pelaku korupsi itu sendiri. Baiklah, merujuk kepada dua hal tersebut, oleh karena itulah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam rangka untuk menghindari terjadinya korupsi. Sehubungan dengan itu, Bapak akan membahas tentang nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Nah, saudara sekalian, nilai itu adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan baik dan buruk. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, maka kita akan mempertimbangkan hal tersebut, entah itu baik atau buruk. Sedangkan prinsip adalah sesuatu hal yang kita yakini kebenarannya. Baiklah, saudara sekalian, adapun kompetensi yang diharapkan dalam pertemuan kita kali ini, yang pertama, saya berharap saudara mampu menjelaskan nilai-nilai anti korupsi setelah mempelajari materi ini. Kemudian saudara juga saya harapkan untuk mampu menjelaskan prinsip-prinsip tentang anti korupsi yang berpedoman pada nilai-nilai anti korupsi untuk mengatasi faktor eksternal dan internal dari kecenderungan untuk melakukan perilaku korupsi. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu memberikan contoh dan mampu memberikan contoh penerapan prinsip anti korupsi. Jadi itulah 3 poin yang Bapak harapkan untuk dimiliki oleh saudara sekalian. Berbicara tentang nilai, ada 9 nilai yang hendaknya dimiliki oleh saudara atau kita, ya, khususnya saudara selaku seorang mahasiswa. Yang pertama adalah nilai kejujuran. Kejujuran dapat diartikan sebagai hal yang bersifat lurus, ya, atau lebih spesifiknya adalah lurus hati. Kemudian tidak berbohong dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, ya. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosial di masyarakat. Nah, nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik sangatlah diperlukan. Nilai kejujuran itu ibarat seperti mata uang yang berlaku di mana-mana, termasuk dalam kehidupan kampus. Artinya ketika kita sudah memiliki perilaku jujur, maka perilaku jujur itu nilainya sama di berbagai tempat, ya. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa. Sebagai akibatnya, mahasiswa tentu saja akan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain.
hal ini juga nanti bisa menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain karena selalu merasa curiga terhadap mahasiswa tersebut yang terlihat selalu berbuat curang atau tidak jujur. Saudara sekalian, mahasiswa yang Bapak cintai, bahwasanya selain itu, jika seorang mahasiswa pernah melakukan kecurangan ataupun kebohongan, sulit untuk dapat memperoleh kembali kepercayaan dari mahasiswa lainnya. Sebaliknya, ya, jika terbukti mahasiswa tersebut tidak pernah melakukan tindakan kecurangan maupun kebohongan, maka mahasiswa tersebut tidak akan mengalami kesulitan yang disebabkan tindakan tercela tersebut. Prinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh oleh setiap mahasiswa sejak masa-masa ini untuk memupuk dan membentuk karakter mulia dalam setiap pribadi seorang mahasiswa. Sebagai contoh yang sederhana, apabila dosen ya dalam pembelajaran daring ini memberikan tugas, maka hendaknya tugas itu dikerjakan secara jujur ya. Misal sebagai contoh, ketika Bapak memberikan kesempatan saudara untuk mempelajari atau mengikuti video pembelajaran yang sudah Bapak bagikan, maka hendaklah saudara bersikap atau berlaku jujur dengan cara mengikuti proses perkuliahan itu secara tuntas ya. Jangan sampai saudara tidak tuntas menyimak video pembelajaran yang sudah diberikan oleh dosen. Karena apa? Karena yang akan ruginya saudara itu sendiri. Ya, tidak akan berdampak terlalu signifikan kepada dosen, tetapi lebih berdampak signifikan terhadap saudara selaku mahasiswa. Nah, selanjutnya nilai-nilai anti korupsi yang selanjutnya adalah kepedulian ya atau peduli. Nah, peduli ini diartikan ya, peduli diartikan sebagai suatu yang mengindahkan, kemudian memperhatikan dan menghiraukan. Nah, jadi kata dasar kepedulian ini adalah peduli yang artinya adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting bagi seseorang mahasiswa ya. Tidak hanya mahasiswa saja, tetapi pada seluruh individu. Akan tetapi pada pembahasan kali ini Bapak lebih memspesifikkan kepada mahasiswa selaku generasi penerus bangsa. Saudara sekalian, dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat, sebagai calon pemimpin masa depan, saudara selaku mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Nah, rasa kepedulian seseorang mahasiswa harus ditumbuhkan sejak berada di kampus. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan sikap peduli di kalangan mahasiswa sebagai subjek didik sangat penting ya. Seorang mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar di kampus, terhadap pengelolaan sumber daya di kampus secara efektif dan efisien, serta terhadap berbagai hal yang berkembang di dalam kampus. Saudara selaku mahasiswa juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan di luar kampus, terhadap kiprah alumni dan kualitas produk ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Ya, produk kampus seperti misal jurnal ya, aturan-aturan yang ada di kampus. Saudara harus peduli dengan hal itu ya, jangan sampai saudara tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap ya, sebagai contoh yang lebih sederhana,
Nah, ketika saudara berada di kampus, bangunlah rasa kepedulian terhadap sesama saudara di lingkungan kampus. Jangan sampai saudara dengan adik tingkat saja saudara tidak mengenal, ya. Nah, ada beberapa upaya, ya, yang bisa dilakukan sebagai wujud kepedulian. Di antaranya adalah menciptakan suasana kampus sebagai rumah kedua. Artinya ketika saudara sudah memiliki rasa memiliki, ya, memiliki kampus, maka saudara tidak akan membuat kerusakan atau keonaran di lingkungan kampus, ya. Karena apa? Karena kampus itu adalah tempat, ya, saudara untuk berkarya, baik itu secara kurikuler maupun secara ekstrakurikuler. Di kampus juga saudara tidak dibatasi oleh ruang gerak, tidak dibatasi ruang gerak, ya. Saudara bebas untuk mengekspresikan diri saudara secara positif di kampus. Demikian juga di kampus kita tercinta ini, kampus Universitas PGRI Palembang. Nah, di kampus, ya, saudara diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai manusia yang utuh dengan berbagai kegiatan di kampus. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan interaksi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya, sehingga hubungan saudara di kampus menjadi harmonis, ya. Banyak sekali organisasi-organisasi yang berada di kampus kita tercinta ini. Salah satunya adalah HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Di bawah Badan Eksekutif Mahasiswa itu banyak sekali divisi-divisi yang nanti bisa saudara masuki sesuai dengan minat dan bakat yang ada pada saudara. Saudara sekalian, selain sikap kepedulian tadi juga ada sikap kemandirian, ya. Kondisi mandiri bagi mahasiswa, ya, merupakan sebuah proses mendewasakan diri dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting sekali untuk masa depan saudara sebagai seorang mahasiswa. Karena tanggung jawab seorang mahasiswa itu terletak pada diri saudara sendiri. Berbeda sekali dengan di sekolah dasar dan sekolah menengah, ya. Kalau di sekolah di perguruan tinggi, saudara harus belajar secara mandiri, ya. Pengawasannya tidak seketat ketika saudara berada di sekolah dasar dan menengah. Artinya nanti kalau saudara tidak masuk ke kelas, tidak mengikuti pembelajaran kelas secara virtual, yang rugi adalah diri saudara sendiri. Tidak seperti di sekolah dasar dan sekolah menengah, seorang guru akan menghubungi saudara, menghubungi orang tua Anda. Kalau di sini di perguruan tinggi, ya, seorang dosen memberikan kebebasan dan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi saudara ketika saudara ingin mengikuti perkuliahan. Akan tetapi ketika saudara tidak mengikuti perkuliahan, dosen tidak akan melakukan pemanggilan, ya, terhadap orang tua Anda. Karena itulah saudara di sini harus benar-benar mandiri, apalagi anak kos, ya, anak rantau yang berada di kota Palembang ini yang jauh dari orang tua. Oleh karena itu memang kemandirian harus dikembangkan, ya. Selanjutnya yang ketiga, selanjutnya yang keempat, ya, nilai-nilai anti korupsi yang harus dimiliki adalah sikap disiplin, ya. Disiplin itu adalah sebuah ketaatan, ya, kepatuhan kepada peraturan. Nah, dalam mengatur kehidupan kampus, baik akademik maupun sosial, mahasiswa, ya, perlu sekali menanamkan sifat disiplin dalam dirinya, ya.
Akan tetapi disiplin tentu saja di lingkungan kampus tidak seperti pola militer ya. Tidak seperti pola militer di barat. Disiplin bagi mahasiswa adalah sebuah kemampuan untuk mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial di kampus. Saudara sekalian, bahwasanya manfaat dari hidup disiplin itu sangat banyak ya. Dengan hidup disiplin, seorang individu, seorang mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga dapat membuat orang lain percaya dalam mengelola sesuatu kepercayaan. Misalnya orang tua akan lebih percaya pada anaknya yang hidup disiplin untuk belajar di kota lain dibandingkan anak yang tidak disiplin. Jadi ketika saudara di rumah ya kelihatan saudara menunjukkan perilaku disiplin, maka ketika saudara akan kuliah ke luar kota ya, bagi anak-anak perantau, orang tua itu akan merasa nyaman ya, akan merasa aman melepas saudara pergi untuk keluar kota. Berbeda dengan apabila saudara tidak disiplin, saudara tidak mau diatur ya, maka orang tua akan khawatir untuk melepas Anda ke luar kota untuk menempuh pendidikan. Nah, saudara sekalian ya, selain itu disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa. Agar apa? Agar diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Banyak sekali ya, saudara perlu diingat bahwasanya banyak sekali orang-orang pintar itu dikalahkan oleh orang-orang yang disiplin. Karena apa? Karena orang yang disiplin ya, dia memiliki sifat teliti, dia memiliki sifat pantang menyerah ya. Nah, akan tetapi tak jarang dijumpai perilaku dan kebiasaan peserta didik itu menghambat dan tidak menunjang proses pembelajaran. Misalnya sering kita jumpai mahasiswa yang sering absen ya. Kemudian motivasi belajarnya kurang. Kemudian tidak mengerjakan tugas, melanggar tata tertib kampus dan lain ya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang kurang memiliki rasa disiplin. Nah, dengan kondisi demikian, maka seorang pendidik dituntut untuk dapat mengembangkan sikap disiplin mahasiswa dalam belajar ya, dan berperilaku disiplin di kampus. Saudara sekalian, selain sikap disiplin tadi, ada juga yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu merupakan adalah sebuah keadaan ya, wajib menanggung segala sesuatu ya. Jadi tanggung jawab itu adalah wajib menanggung segala sesuatu atas perbuatan yang kita lakukan. Nah, jadi berbicara tentang saudara sebagai seorang mahasiswa ya. Mahasiswa itu adalah sebuah status yang ada pada diri seseorang yang telah lulus dari pendidikan terakhirnya di sekolah menengah. Nah, jadi saudara itu adalah orang yang telah lulus dari pendidikan terakhirnya di sekolah menengah ya. Nah, oleh karena itulah mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan tugas lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, apabila sikap
rasa tanggung jawab ini sudah ditanamkan sejak dini ya, sejak saudara menjadi seorang mahasiswa, maka ketika saudara pada suatu saat menjadi seorang pemimpin, saudara insya Allah tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar ya, atau perbuatan lebih khususnya perbuatan korupsi. Karena apa? Ya karena apabila kita melakukan korupsi ya tentu saja kita akan menerima tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Nah, biasanya orang-orang yang bertanggung jawab ya dia menyadari bahwasanya apabila ada perbuatan yang buruk dia tidak mampu menanggungnya, maka dia akan menghindarkan perilaku-perilaku yang buruk itu sendiri. Nah, saudara juga harus diketahui bahwasanya tanggung jawab itu adalah sikap ya, menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Karena itu, marilah kita semua berupaya untuk menanamkan sikap tanggung jawab pada diri kita. Apabila sikap ini sudah dimiliki oleh semua orang, insya Allah ya, dunia ini akan aman. Seandainya dosen bertanggung jawab, maka dosen itu akan melakukan tugasnya secara benar. Apabila mahasiswa bertanggung jawab dengan status mahasiswanya, maka dia akan menjadi seorang mahasiswa yang bertanggung jawab. Selanjutnya, nilai-nilai anti korupsi yang lainnya adalah kerja keras. Nah, kerja keras ini ya, nah kerja keras adalah sikap yang didasari dengan adanya sebuah kemauan. Nah, jadi kemauan itu ya bisa menimbulkan sebuah asosiasi dengan ketekatan ya, ketekunan, daya tahan, kemudian tujuan jelas dan daya kerja, serta memiliki pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian, dan pantang mundur. Nah, jadi kerja keras ini merupakan sebuah sikap yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa ya. Lebih tepatnya lagi seorang pemimpin itu memang harus memiliki nilai yang kerja keras ya. Nah, sebagai seorang mahasiswa, saudara sendiri Bapak yakini pasti memiliki sebuah kemauan ya, sebuah kemauan untuk berkembang menjadi orang yang lebih baik lagi. Saudara Bapak yakini memiliki tujuan berkembang ke taraf yang lebih tinggi. Nah, untuk itu ya, maka ketika saudara memiliki kemauan, tentu saja kemauan tersebut tentu saja saudara akan melakukan sebuah usaha, yaitu sebuah usaha yang didukung oleh tekad yang kerja keras. Nah, bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Di dalam kampus, mahasiswa diperlengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Disitulah para pengajar memiliki peran yang penting agar setiap usaha kerja keras mahasiswa dan juga arah-arahan kepada mahasiswa tidak menjadi sia-sia ya. Nah, selanjutnya selain kerja keras,
maka saudara juga harus memiliki sifat sederhana atau gaya hidup yang sederhana. Karena apa? Karena gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam pendidikannya. Oke, mohon maaf. Nah, jadi gaya hidup ini sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh pada sikap seorang mahasiswa itu sendiri. Nah, oleh karena itulah Bapak berharap ya gaya hidup sederhana sebaiknya perlu sekali saudara kembangkan. Oleh karena itu, mulailah dari sekarang ya, saudara menghindari pola hidup yang boros. Janganlah hidup sesuai dengan kemauan ya, jangan hidup sesuai kemauan. Jadi hiduplah sesuai dengan kemampuan ya. Sesuaikanlah gaya hidupmu dengan isi dompetmu. Kira-kira pepatah itu cukup masih cukup implementatif ya untuk digunakan pada saat ini. Dengan menerapkan prinsip hidup yang sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana merupakan parameter penting dalam menjaring hubungan antara sesama mahasiswa. Karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial ya, seperti iri, dengki, tamak, egois, dan sikap yang negatif lainnya. Karena hal-hal atau sikap-sikap yang negatif tadi memiliki kecenderungan yang sangat tinggi bagi seseorang untuk melakukan korupsi ketika dia sudah memegang jabatan tertentu di lingkungan kerjanya. Nah, selanjutnya adalah keberanian. Nah, keberanian ini perlu dimiliki oleh seorang mahasiswa ya. Karena apa? Karena di dalam kampus ya ada banyak mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dan kekecewaan. Oleh karena itulah ya ketika seorang mahasiswa memiliki rasa kekecewaan, dia mengalami kegamangan, kebingungan untuk bersikap. Oleh karena itulah sikap keberanian perlu sekali ditanamkan pada seorang mahasiswa. Nah, terkadang ya di lingkungan kampus mahasiswa diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sukar ya untuk menambahkan sikap keberaniannya. Kebanyakan kesukaran dan kesulitan yang paling hebat lenyap karena kepercayaan pada diri sendiri mahasiswa. Kepercayaan diri sendiri ya. Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Tentu saja keberanian mahasiswa akan semakin matang diiringi dengan keyakinan. Nah, jadi rasa percaya diri ya adalah suatu hal yang mutlak untuk dipelihara ya, karena dengan adanya rasa percaya diri itu akan menimbulkan rasa berani pada diri mahasiswa. Selanjutnya yang ke-9 adalah keadilan. Adil adalah sikap yang sama berat ya, atau tidak berat sebelah, atau tidak memihak. Nah, jadi bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak perkuliahan. Agar apa? Agar saudara dapat belajar, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Di dalam kehidupan sehari-hari,
Pemikiran-pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Nah, jadi dalam masa perkuliahan, setiap mahasiswa perlu sekali didorong untuk mencari pengalaman dan pengetahuan melalui interaksinya dengan sesama manusia lainnya. Dengan demikian, saudara selaku mahasiswa diharapkan dapat semakin bijaksana dalam mengambil keputusan, di mana permasalahannya semakin lama semakin kompleks atau rumit untuk diselesaikan. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini Bapak berharap ya saudara mampu untuk menumbuhkan ya nilai-nilai ke-9 nilai yang sudah Bapak jabarkan tadi. Nah, selanjutnya ya sebagai mahasiswa kita perlu memiliki prinsip anti korupsi. Apa saja prinsip anti korupsi itu? Prinsip anti korupsi yang pertama adalah akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Jadi akuntabilitas dapat juga diartikan sebuah mempertanggungjawabkan ya atau bertanggung jawab. Artinya semua lembaga yang mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi de facto maupun konstitusi de jure. Baik pada level budaya, individu dengan individu maupun pada level lembaga. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik maupun interaksi antara ketiga sektor. Saudara sekalian, bahwasanya prinsip akuntabilitas ini sangat penting ya sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban kepada sejumlah otoritas eksternal. Nah, akuntabilitas publik ya memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya. Antara lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, dan akuntabilitas outcome. Sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan pada awal pertemuan ya tentang negara-negara yang memiliki negara-negara yang rankingnya paling rendah dalam tindakan korupsi ya, artinya di negara itu hampir tidak terjadi korupsi ya, seperti negara Selandia Baru, Denmark, kemudian Finlandia. Nah, ketiga negara itu memiliki sistem pemerintahan yang sangat akuntabilitas ya, memiliki akuntabilitas yang sangat tinggi. Oleh karena itulah apapun ya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mereka mereka mempertanggungjawabkan kebijakan itu secara baik ya. Nah, selanjutnya adalah transparansi. Prinsip anti korupsi yang kedua adalah transparansi. Nah, jadi prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka. Sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Selain itu, transparansi menjadi pintu masuk sekaligus ya kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran merupakan modal
awal yang sangat berharga bagi mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya pada masa kini maupun pada masa mendatang. Ya, karena itulah transparansi itu merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang teguh oleh saudara selaku seorang mahasiswa. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip kewajaran, ya. Nah, prinsip kewajaran ini merupakan prinsip fairness atau kewajaran. Hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dan dalam penganggaran, ya. Jadi apabila ada hal-hal yang tidak wajar dalam sebuah proyek, ya, misalnya proyek itu di markup, ya, misalnya proyek, banyak sekali contoh-contohnya proyek-proyek jalan itu yang sering sekali di markup itu, ya. Nah, jadi dalam sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, kemudian terprediksi, kejujuran, dan informatif. Nah, komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek. Kemudian berkesinambungan, taat azas, prinsip pembebanan dan pengeluaran tidak melampaui batas. Nah, selanjutnya adalah prinsip fleksibilitas, artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Kemudian prinsip selanjutnya tadi yaitu terprediksi, berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar azas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Ya. Nah, selanjutnya adalah prinsip kebijakan. Prinsip kebijakan merupakan pembahasan mengenai prinsip yang ditujukan agar seorang dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi, ya. Nah, jadi kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, ya. Namun bisa berupa undang-undang kebebasan untuk mengakses informasi. Kemudian undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh pejabat negara. Nah, dan terakhir adalah prinsip kontrol kebijakan. Nah, dalam prinsip ini, ya, kontrol kebijakan merupakan sebuah upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dalam mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini, apapun kebijakan-kebijakan yang ada, ya, perlu diawasi, ya. Kemudian perlu dilakukan sebuah reformasi sistem. Nah, jadi bentuk kontrol kebijakan di Indonesia juga berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Nah, jadi kontrol kebijakan partisipasi merupakan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan. Sedangkan kontrol kebijakan berupa oposisi, yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan yang baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan kontrol kebijakan revolusi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Setelah memahami prinsip yang terakhir ini, saudara diharapkan nanti memahami, ya, berbagai prinsip pendidikan anti korupsi
yang hendaknya dimiliki oleh seorang mahasiswa. Baiklah saudara sekalian, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan ya. Selanjutnya Bapak memberikan tugas kepada saudara untuk menjelaskan ya prinsip apa saja yang sudah atau yang sedang saudara kembangkan agar suatu hari nanti ketika saudara menjadi pemimpin, saudara tidak terjerumus kepada perbuatan korupsi atau perbuatan curang. Karena itu, Bapak tugaskan saudara membuat sifat atau nilai apa saja yang saudara miliki disertai dengan alasannya. Ya, selanjutnya kirimkan tugas saudara tersebut di dalam WA Group. Baiklah, saudara sekalian, itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.